Sejak WHO menetapkan pandemi pada 11 Maret 2020, yang diikuti langkah pemerintah menetapkan wabah COVID sebagai bencana nasional pada 13 April 2020, sehingga pemerintah melakukan beberapa langkah penanggulangan. Salah satunya, peninjauan oleh tim Watimpres kepada unsur TNI Polri dalam kesiapannya penanganan wabah COVID-19. Langkah berikutnya adalah di Jawa Timur dilakukan pertemuan dalam bentuk rapat koordinasi antara Gubernur Jawa Timur dengan semua direktur rumah sakit. Dengan ditetapkannya sebagai rumah sakit rujukan, Rumkital Dr. Ramelan segera melakukan persiapan dengan langkah awal rapat-rapat untuk persiapan penanganan wabah COVID-19, termasuk pengumuman pembatasan pelayanan dan pembentukan tim Satgas COVID-19 Rumkital Dr. Ramelan yang diketuai oleh Wakamed dan dibantu tim Satgas lainnya dari berbagai profesi dan disiplin ilmu. Tim Satgas COVID-19 langsung melakukan rapat-rapat secara daring untuk penyiapan penanganan COVID-19. Sesuai hasil rapat tim Satgas, maka Rumkital Dr. Ramelan melaksanakan persiapan berupa pembuatan ruang IGD khusus COVID. Selain itu, tim Satgas COVID-19 Rumkital Dr. Ramelan juga menyiapkan panduan, SPO, dan protokol tata laksana penanganan pasien COVID-19 sesuai bidang profesi masing-masing. Sejak wabah COVID-19 ini mulai ada di Surabaya, maka terjadi banyak perubahan-perubahan pada sistem pelayanan, baik dari cara pendaftaran, pelayanan, perlakuan kepada pasien dan keluarganya, penggunaan APD, penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini sangat dibutuhkan untuk menghindari penularan COVID-19 seperti yang sudah dimiliki Rumkital Dr. Ramelan, yaitu adanya rekam medik elektronik yang tidak memerlukan media kertas dan juga pelaksanaan telemedicine serta sistem online appointment yang saat ini sedang dikembangkan agar terhindar penumpukan pasien. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima. Doaku kau bahagia selamanya, selamanya, selamanya. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima. Perubahan juga terjadi pada sarana prasarana seperti pengalian fungsi beberapa ruangan menjadi ruang ICU COVID dan isolasi COVID. Seperti ruang 4 lantai 1 dirubah menjadi ruang ICU COVID. Kemudian ruang 4 lantai 2 dan 3, ruang 5 dan ruang 7 diubah menjadi ruang isolasi COVID-19. Serta pembuatan ruangan baru 6C sebagai ruang isolasi COVID-19 juga karena peningkatan pasien COVID yang cukup tinggi.
Jangan takut akan keadaan, jangan juga lupa sebuah ikatan. Bersabarlah akan kerinduan, cinta bakal ada di berdua. Kita harus menjaga jarak. Semakin banyaknya pasien yang membutuhkan kepastian diagnosis melalui pemeriksaan PCR untuk penegakan diagnosa COVID-19 yang selama ini dikirim keluar, di mana waktu tunggunya cukup lama dan antri sehingga hasilnya sering terlambat. Maka dengan dukungan alat PCR dari Mabes TNI, Rumkital Dr. Ramlan melaksanakan pembuatan laboratorium PCR sehingga saat ini Rumkital Dr. Ramlan tidak perlu lagi mengirim pemeriksaan PCR keluar karena bisa dilakukan sendiri di Rumkital Dr. Ramlan. Dalam melaksanakan penanganan wabah COVID-19 ini, terdapat perhatian pimpinan rumah sakit yang baik terhadap para tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Salah satunya bekerjasama dengan instansi terkait untuk menyediakan hotel yang layak sebagai tempat istirahat sekaligus tempat karantina. Sebagai perhatian pimpinan Angkatan Laut yang sangat tinggi terhadap penanganan kasus COVID-19 di Indonesia, terbukti dengan adanya perhatian melalui saran dan masukan dari Kepala Staf Angkatan Laut untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien COVID-19, diantaranya peresmian gapura dan area parkir gedung pintar, peresmian laboratorium geomolekuler PCR, peresmian kamar jenazah, sedang berduka bukan berarti kita peresmian gedung pintar atau penanganan infeksi terpadu dengan sarana dan prasarana di gedung pintar yang meliputi instalasi gawat darurat yang terdiri dari ruang triase, ruang P1 merupakan perawatan yang mengancam jiwa atau fungsi vital. Sedangkan ruang P2, perawatan yang mengancam nyawa bila tidak langsung ditangani. Kamar bersalin yang dilengkapi persalinan normal maupun persalinan section sesar. Kamar bedah adalah salah satu layanan unggulan di gedung pintar untuk kasus-kasus pembedahan yang pasien sudah terinfeksi COVID-19. Ruang NICU, Neonatal Intensive Care Unit, perawatan intensif untuk bayi yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus. Klinik infeksius merupakan pelayanan di era pandemik, baik pasien rawat jalan maupun pasien setelah pulang perawatan. Fasilitas yang mendukung yang ada di klinik infeksius meliputi ruang tunggu yang nyaman, ruang pemeriksaan dokter spesialis. Fasilitas penunjang yang ada di gedung pintar meliputi dengan pelayanan unit X-ray, CT scan, pelayanan farmasi yang melayani rawat inap dan rawat jalan, pelayanan laboratorium rawat inap dan rawat jalan, hingga Tuhan menolong kita. Dengan adanya gedung pintar atau penanganan infeksi terpadu, diharapkan pelayanan di masa pandemik ini lebih terpusat dan terintegrasi dengan area zonasi, sehingga meminimalkan resiko penyebaran di lingkungan rumah sakit. Tuhan ridhoi kami, beri kemudahan langkah kami. Gedung pintar atau penanganan infeksi terpadu semoga menjadi kontribusi TNI Angkatan Laut dalam penanggulangan pasien COVID-19 di masa pandemi. Bagi TNI khususnya TNI Angkatan Laut, purnawirawan, keluarga, dan masyarakat umum.
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, SE, MM, didampingi Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Laksamana Pertama TNI Dr. Radito Susanto, SPTHTKL, SPKL, meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana gedung ICU infeksi yang disiapkan TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang membutuhkan ruang perawatan intensif di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya. RSPAL Dr. Ramelan sebagai salah satu rumah sakit rujukan tertinggi di wilayah Jawa Timur, yang menangani kasus sedang dan berat pasien terkonfirmasi COVID-19. Dihadapkan pada permasalahan keterbatasan ruang perawatan intensif, sehingga menghambat penanganan medis terhadap pasien yang mengalami perburukan kondisi. Sesuai perintah Bapak Menko Marves selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, untuk segera menambah kapasitas ruang perawatan intensif di RSPAL Dr. Ramelan. Gedung ICU infeksi RSPAL Dr. Ramelan menempati gedung sekesal yang dialihfungsikan menjadi gedung perawatan intensif. Proses renovasi bangunan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR selama kurun waktu 3 minggu, dan untuk pemenuhan akan kebutuhan alat-alat kesehatannya, RSPAL Dr. Ramelan mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan. Diharapkan dengan segera dioperasionalkannya gedung ICU infeksi ini, mampu mengurai permasalahan antrian pasien terkonfirmasi COVID-19 yang membutuhkan ruang perawatan intensif di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya.